Vaksin bayi baru lahir penting banget untuk si kecil karena bermanfaat untuk melindunginya dari berbagai penyakit berbahaya. Dengan memberikan vaksin tepat waktu, bunda dan ayah turut mendukung kekebalan si kecil yang optimal dan menjaganya dari risiko terkena penyakit berbahaya. Nah, apa aja vaksin yang perlu diberikan pada bayi baru lahir? Dapatkan jawabannya di video ini, so tonton terus sampai selesai. Halo viewers, apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Buat bunda dan ayah yang lagi menanti kelahiran si kecil atau mungkin anaknya baru aja lahir, wah selamat ya. Perasaan sebagai orang tua yang baru ini mungkin aja campur aduk ya. Tapi yang jelas rasa cinta dan ingin melindungi si kecil bakal menguat banget tuh. Nah, salah satu cara untuk melindunginya dari penyakit dan juga mengoptimalkan tumbuh kembangnya kelak adalah dengan melengkapi pemberian vaksin untuk si kecil. Nah, berikut adalah 8 vaksin yang penting untuk diberikan pada bayi baru lahir. Yang pertama, hepatitis B. Hepatitis B ini adalah salah satu penyakit berbahaya yang bisa merusak organ hati. Meskipun belum ditemukan obat yang ampuh untuk menyembuhkannya, penyakit ini bisa dicegah dengan memberikan vaksin hepatitis B dalam 24 jam setelah bayi lahir. Nah, total ada 4 dosis vaksin hepatitis B yang selanjutnya perlu didapatkan oleh bayi pada usia bulan kedua, keempat, dan keenam setelah ia lahir. Yang kedua, polio. Penyakit yang disebabkan oleh virus polio ini bisa menginfeksi saraf tulang belakang hingga menyebabkan lumpuh layu. Umumnya pada anak-anak di bawah 5 tahun. That's why penyakit ini perlu dicegah sedini mungkin sejak bayi baru lahir. Yakni salah satunya adalah dengan pemberian vaksin polio. Ada 2 cara pemberian vaksin ini, yaitu dengan disuntik atau disebut IPV dan diteteskan ke mulut atau disebut OPV. Perlu dicatat, pemberian IPV perlu dilengkapi dengan OPV ya. Dan OPV umumnya bisa diberikan saat bayi baru lahir atau dalam rentang usia sampai 1 bulan. Yang ketiga, BCG. Nah, vaksin BCG ini berfungsi untuk mencegah infeksi penyakit tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Vaksin ini diberikan hanya 1 kali setelah bayi baru lahir atau dapat diberikan saat usianya 1 bulan. Selanjutnya yang juga perlu diberikan adalah vaksin DPT alias difteri, batuk rejan atau pertusis, serta tetanus. Ketiga penyakit tersebut bisa dibilang berbahaya bagi siapapun termasuk bayi nih. Nah, untungnya memberikan vaksin DPT pada bayi usia 2-4 bulan itu bisa menurunkan resiko penyakit ini. Next, yang kelima adalah vaksin MMR. Vaksin MMR adalah vaksin yang dapat mencegah beberapa penyakit sekaligus, yaitu campak, gondongan, dan juga rubella. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis, yakni dosis pertama pada usia 9 bulan, kemudian dosis tambahannya pada usia 18 bulan. Yang keenam ada vaksin HIB. Vaksin HIB ini diberikan untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenza tipe B yang bisa merusak saluran pernapasan, telinga, kulit, tulang, atau otak, hingga menyebabkan pneumonia ataupun meningitis. Nah, bayi dan anak usia di bawah 5 tahun beresiko tinggi mengalami penyakit ini. Sehingga penting banget bagi si kecil untuk diberikan vaksin HIB lengkap 3-4 dosis tergantung jenis vaksinnya. Yang ketujuh, vaksin PCV. Nah, vaksin ini adalah untuk mencegah infeksi pneumokokus akibat bakteri Streptococcus pneumoniae. Infeksi ini bisa menyebabkan pneumonia serta meningitis. Maka untuk mencegahnya, bayi perlu diberikan 4 dosis vaksin PCV pada saat berusia 2, 4, 6, serta 12 bulan. Yang kedelapan, vaksin rotavirus. Rotavirus ini adalah virus yang menyerang sistem pencernaan dan bisa mengganggu tumbuh kembang anak. So, supaya si kecil nggak kena diare parah akibat infeksi virus ini, sebaiknya bayi diberikan vaksin rotavirus saat berusia 2 bulan, sampai maksimal usia 6-8 bulan tergantung pada jenis vaksin yang diberikan. Jadi dikonsultasiin dulu sama dokter anaknya ya. Nah, itu tadi jenis-jenis vaksin yang perlu diberikan untuk bayi baru lahir. Semoga bunda dan ayah bisa lebih paham ya. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut soal vaksinasi untuk bayi, bagaimana proses pemberiannya berdasarkan usia dan keadaan si kecil, atau vaksinasi apa lagi ya yang penting untuk si kecil, jangan ragu buat mengonsultasikannya ke dokter anak. Tapi kalau masih bingung mau tanya kemana, nggak usah sungkan. Langsung aja chat dokter di aplikasi Halo Dokter untuk dapetin arahan yang profesional. Di Halo Dokter ada banyak banget dokter yang siap untuk jawabin pertanyaan bunda dan ayah. Kalau untuk urusan kesehatan si kecil, saya saranin buat cobain chat bersama dokter anak ya.
Selain akurat dan cepat tanggap, dokter di Halo Dokter juga terlatih banget untuk memberikan jawaban yang profesional sesuai dengan kebutuhan pasien. Nanti habis konsul via chat, Bunda dan Ayah bisa juga tuh sekalian booking jadwal vaksinasi si kecil di fasilitas kesehatan terdekat. Lewat aplikasi ini juga, praktis kan? So, buat nyobain layanan ini, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store setelah video ini selesai. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya mau kasih satu tips nih buat Bunda dan Ayah. Karena kebanyakan vaksin bayi baru lahir perlu diberikan lebih dari 1 kali, maka buatlah catatan yang bisa memuat jadwal vaksinasi dan sudah berapa banyak dosis vaksin yang telah diterima oleh si kecil. Jadi biar gampang tuh nanti ngeceknya, udah lengkap belum nih vaksin untuk si kecil. Terus, Bunda dan Ayah juga nggak perlu panik kalau si kecil nunjukin gejala efek samping kayak demam ringan, area bekas suntikan yang kelihatan merah dan bengkak, sama rewel dan susah tidur setelah vaksinasi. Soalnya efek ini emang biasa terjadi dan nggak parah kok. Biasanya akan mereda dalam beberapa hari. Namanya KIPI, alias kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau Bunda dan Ayah masih ada pertanyaan, misalkan kalau usia bayi udah lewat dari jadwal pemberian yang dianjurkan, atau kelupaan mendapatkan dosis lanjutan, konsultasikan aja dengan dokter anak ya. Oke, segitu dulu informasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, Bunda dan Ayah udah subscribe channel YouTube Halo Dokter belum? Kalau belum, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Bunda dan Ayah selalu update sama informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Salam untuk si kecil dan selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.